Ya, tenang aja, aku kerasan di sini. Adem. Betul, betul. Baik, terima kasih Kak V. Nah, gimana ndak tadi ndak? Jawabannya tunda Aisyah. Iya, ternyata kata Bunda Aisyah, wahai Rasulullah, ada semangkuk susu dari hadiah salah satu sahabat untuk engkau. Nah, Cak, tadi yang lapar siapa? Abu Hurairah. Jadi dikasihkan dong. Nah, ternyata Rasulullah membawa susu itu dan memanggil Abu Hurairah bahwasanya, wahai Abu Hir, tolong pergilah ke masjid dan panggil semua kaum sufah kemari. Wah, waduh, susunya mau ditagi-tagi. Ya, Abu Hurairah pun dalam hati, loh, yang lapar kan saya. Malah Rasulullah memanggil semua kaum sufah. Padahal kaum sufah itu jumlahnya banyak, sekitar 40 sampai 100. Wah, mana cukup. Tapi adabnya sahabat tidak pernah membantah Rasulullah. Apapun yang diperintahkan Rasulullah, mereka akan selalu taati. Maka Abu Hurairah pun pergi ke masjid dan memanggil para kaum sufah di sana. Semua bersuka cita menghadiri Ini tahlilan Rasulullah. Iya, mereka sudah berangan, oh pasti Rasulullah bakal kasih hadiah. Iya ya. Iya, ada yang sudah lapar, wah pasti Rasulullah akan kasih kita makan. Iya, Yuk kita segera datang ke rumah Rasulullah agar kita dapat hadiah. Iya, akhirnya berbondong-bondong semua datang ke rumah Rasulullah. Dan Abu Hurairah berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah kulaksanakan perintahmu dan semua kaum sudah datang kemari. Akhirnya Rasulullah membawa semangkuk susu itu kepada Abu Hurairah dan berkata bahwasanya, wahai Abu Hurairah, silakan dibagi semangkuk susu ini untuk kaum sufah yang pertama. Biarkan dia minum sampai kenyang. Wah, nanti kalau hati satu rada nggak ketagihan dong. Kita dengarkan dulu. Akhirnya lagi-lagi Abu Hurairah hanya taat kepada perintahnya Rasulullah. Maka Abu Hurairah dengan semangkuk susu itu pergi ke kaum sufah yang pertama. Kok hingga habis, Cak? Maaf, hingga kenyang. Waduh, Abu Hurairah nggak ketagihan dong. Tapi apa yang terjadi ketika susu itu diberikan kepada Abu Hurairah? Mukjizat. Ya, mukjizat para nabi, mukjizat para rasul, sungguh luar biasa karunia ilahi. Iya, itu mukjizat, salah satu mukjizatnya Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah geser ke kaum sufah yang kedua sampai semua kaum sufah yang ada di rumah Rasulullah sudah minum susu. Wah, kenyang. Sampai kenyang. Dan mangkuk susu itu tetap penuh dengan susu. Waduh, ndak enak ini ndak. Kenapa? Hemat. Tapi kasihan. Kasihan apanya? Tadi susunya nanti tutup. Ya, akhirnya Abu Hurairah mendatangi Rasulullah dengan semangkuk susu itu. Dan berkata, wahai Rasulullah, semua kaum sufah sudah minum susu dari mangkuk ini. Ya, ini maka susunya saya kembalikan kepadanya. Wahai Abu Hir, sekarang giliranmu minum. Minumlah sampai engkau kenyang. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Ya, karena sudah lapar yang amat sangat, maka Abu Hurairah pun meminum susu itu sampai kenyang. Hingga saat dia kenyang, susu itu dikembalikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah minum susunya sampai kenyang. Ini ku kembalikan mangkuk susunya kepadamu. Dan susunya tetap utuh, Cak. Masya Allah, tenar-tenar mukjizat ya Anda ya. Iya. Akhirnya Rasulullah berkata bahwasanya, wahai Abu Hir, minumlah lagi sampai engkau kenyang. Maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, demi Allah, zat yang menggenggam nyawaku, jika seteguk saja aku meminum susu ini, sudah tidak ada tempat di lambungku. Saking kenyangnya, Cak. Akhirnya, Bunda sekarang tanya sama Cak Garjita nih. Di ruangan itu, di rumahnya Rasulullah, yang belum minum siapa? siapa ya Anda ya?
Abu Hurairah sudah ya? Sudah, Kang Sultan juga sudah semua? sudah, tapi masih ada seorang yang belum minum. Oh, aku tahu. Siapa? Rasulullah. Benar, Rasulullah yang belum minum. Maka Rasulullah pun menjadi orang yang terakhir minum susu dari mangkuk itu. Dan Rasulullah tidak merasa jijik meminum susu dari wadah yang sama, dari kaum Sufah, dari umatnya. Masya Allah, akhlak yang sangat mulia ya nda. Ya, akhirnya Rasulullah pun meminum susu itu dan akhirnya susu itu pun Tetap utuh. bukan ya. Susunya pun akhirnya habis. Masya Allah nda. Aku tadi masih bingung. Kenapa bingung? Kenapa sih Rasulullah kok minum susunya terakhir? Ya Allah, teriakan manusia mulia nda. Justru itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Rasulullah begitu mementingkan umatnya, begitu mencintai kita, sampai Rasulullah pun rela minum susu yang paling akhir. Rasulullah ingin memastikan kalau kaumnya semua, para sahabatnya, umatnya tidak ada yang kelaparan lagi. Barulah ketika Rasulullah sudah memastikan semua semua orang yang ada di ruangan itu sudah kenyang dengan susu yang beliau berikan, baru beliau minum. Ya Allah, gitu ya nda jadi pemimpin. Iya, jika kita jadi pemimpin dan ada rakyat yang lapar, maka pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia aja. Terus Ya sampai di akhirat. Maka Rasulullah tidak mau seperti itu. Rasulullah ingin bertemu dengan Allah, semuanya baik. gitu ya nda ya. Kalau ada yang lapar, Rasulullah nggak mau. Tidak mau. Maka Kak Garjita nanti kalau jadi pemimpin, teman-teman suara muslim semuanya, entah itu jadi RT, RW, sampai presiden pun, rakyat itu adalah tanggung jawabnya teman-teman. Jika masih ada rakyat yang lapar, maka itu bertanggung jawabnya sampai akhirat. Ya Allah, jangan kita makin cinta sama Rasulullah. Jangan kita makin itu sama Rasulullah. Kenapa kok gitu? Aku sedih. Ya, sedih nggak usah gitu, kena meja sakit hidungnya ya. Bunda Atin juga ketika kita mendengar kemuliaan Rasulullah, Masya Allah, hati kita rasanya nggak kuat menahan kerinduan ya. Ya, aku tadi nyanyi nggak sih? Nyanyi apa? Nyanyi untuk Rasulullah. Oh gitu, gimana? Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini Untuk saling mengasihi, ku amalkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Iya teman-teman semuanya, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka apa yang harus kita lakukan? Tersalawat. Iya, bersolawat. Apalagi? Aku tahu. Kita harus banyak dengerin kisah Rasulullah. Iya, salah satu mendengarkan kisah yaitu dari Suara Muslim dong. Benar, dengan mendengarkan kisah Rasulullah Kak V, kita akan banyak mendapatkan contoh-contoh akhlak mulia dari Rasulullah, dan kita bisa mencontohnya. Ya, gitu ya nda ya. Iya, Nanti kita rombongan Kak V ya ketemu Rasulullah ya. amin ya. Suara Muslim nanti ada di sana. Kenapa gitu nda? Ya iya, karena ini menjadi bukti, menjadi saksi kita nih sahabat TPMI mengisahkan kisah Rasulullah. Semoga ini nanti menjadi saksi bahwa kita adalah umat Rasulullah yang dibanggakan Rasulullah. Amin. Ya Allah, dalam banget sih ya Allah. Insya Allah. Iya, betul Kak V. Nah, itu iklan Kak V. Oke, banyak nggak apa-apa
cocok. Apa sing cocok?